total kita jenisnya ada 130. 130. Ya, 130 per jenis ada 3 pasang, satu set itu 3 pasang, berarti 130 kali 3 ada sekitar 400-an lah ya. Ya, 400-an sekian itu untuk indukan aja. Tapi ini kita itu tidak pernah memijahkan gapi, dia pijah sendiri. Dia mijah sendiri. Oh, jadi dia kawin sendiri, kapan kawinnya aja kita nggak ngerti. Dulu ada World Cup-nya di Brazil. Piala kita dapat juara 2, cuma pialanya nggak bisa bawa ke sini. Karena mengandung bukan, emas, dulu ada pajak dan lain-lain. Oh. Ada pertanyaan di sini loh, itu kok ada ikan yang kecil? Iya. Nah, tapi kan itu punya feeling saya ini bagus nanti. Gitu. Ini namanya breeding box. Oke. Kerennya breeding box. Aslinya cepeng tahlilan. Sobat Culture, kali ini saya ada di sebuah peternakan ikan gapi yang konon itu terbesar di Asia Tenggara. Kita akan ngobrol dengan seorang peternak muda yang sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun ya, sekitar 10 tahun dan sudah melakukan ekspor juga ikan ini ke luar negeri. Kita nanti akan tanya apa persamaannya ikan gapi dan ikan cidul. Sore Mas Taufik. Selamat sore Pak Agung. Ya, ini Mas Taufik yang konon punya peternakan gapi terbesar di Asia Tenggara. Benar nggak Mas? Ya, di Indonesia lah sekarang. Di Indonesia, oke. Nah, Mas Taufik, sebelum kita ngobrol panjang, saya ada titipan pertanyaan dari teman di kantor. Oke, siap. Kebetulan dia melihara ikan, nyebutnya ikan gapi atau ikan gupi toh? Ikan gapi, karena kita pakai bahasa Inggris, jadi walaupun hurufnya U kan dibaca A. Oke, ikan gapi. Nah, tadi dia tanya, Mas tolong tanyakan, ikan gapi lokal apa yang bagus? Kalau ngomongin lokal ya, sebenarnya ikan gapi ini bukan ikan lokal. Ini ikan luar negeri. Bukan asli Indonesia. Bukan asli Indonesia? Iya. Jadi ceritanya gini. Gimana? Ikan ini dulu pertama kali ditemukan itu oleh John Lehmer Gapi. Robert John Lehmer Gapi. Makanya dinamai ikan gapi diambil dari nama penemunya. Ditemukan di Amerika Selatan. Di apa? Sebuah selokan atau danau atau di sungai danau kayak gitu dengan aliran yang nggak kenceng gitu. Nah itu awal mula ditemukan itu masih gapi ini masih liar gitu. Nah kemudian diklasifikasikan gitu. Kemudian di tahun 1928 itu dibawa oleh ketika itu masih Hindia Belanda ya Indonesia, masuk ke Indonesia, masuk ke Hindia Belanda, itu digunakan sebagai ikan hias dan sebagai ikan untuk pembasmi malaria. Oh, ini berarti awal mula justru untuk membasmi jentik nyamuk itu? Iya, karena orang-orang Eropa yang ada di Jawa ini terutama, itu nggak tahan terhadap malaria. Kalau orang Jawanya ini udah kebal gitu kan. Nah, kemudian ikan ini menyebar. Mulai dari Jawa Barat sampai ke Bali itu sangat cepat penyebarannya, jadi sangat invasif. Nah, sehingga ikan ini termasuk ikan yang paling mudah didapatkan di selokan, di kolam, di danau, di pinggir-pinggiran danau itu paling gampang ditemukan. Itu yang di lokal itu sebutannya macam-macam ya? Macam-macam. Ada ikan cidul. Cidul ada di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Kalau Jawa Timur tadi itu belenduk, gatul, belenduk. Kalau di Jakarta cere. Itu sama sebenarnya dia ikan gapi. Sama. Nah kemudian perkembangan zaman itu ikan ini ternyata ada yang bagus. Jadi dipisah tuh ada ikan gapi yang hias atau fancy, sama ikan gapi yang masih di alam namanya wild gapi. Jadi ada wild gapi, ada gapi hias. Nah perbedaannya adalah tentunya di corak, di motif, bentuk ekor itu beda. Kalau yang di alam itu relatif dia berkamuflase dengan
habitatnya. Oh, menyesuaikan dengan kondisi di sini ya? Iya, di habitatnya kalau di alam. Nah, tahun 96 itu ternyata diteliti lagi, ternyata dua jenis ini ternyata berbeda spesies. Yang Guppy fancy, spesiesnya nama ilmiahnya Poecilia reticulata. Yang wild Guppy ini namanya Poecilia wingi. Reticulata, ular. Kayak ini ular itu ya? Makanya ini Guppy ini banyak nanti nama-nama Guppy banyak nama ular. Karena motifnya itu? Kobra ya. Ya banyak motif-motif sisik ular gitu, snake skin itu banyak nanti. Oh, itu berarti dari 96 itu kemudian ini sebenarnya dua spesies yang berbeda. Nah, tapi Mas, kalau kemudian di Indonesia menjadi ikan hias itu munculnya itu seperti apa? Masif ya, kalau tadi kan awal mula ada malaria nih. Iya, gitu kan. dulu mungkin di tahun-tahun 70-an belum kenal dengan ikan Guppy hias ini. Masih rata-rata masih ikan-ikan yang masih di kali itu, ikan cedol itu. Jadi mulai populer memang di tahun 90-an, Guppy dengan corak dan warna dan ekor bagus itu masuk ke Indonesia. Nah, dulu namanya masih ingat banget pas saya kecil itu namanya ikan selendang. Ikan selendang? Karena ekornya kayak selendang kayak gitu. Nah, mulai puncaknya sangat berkembang itu memang di tahun 2010 ke atas ke sini. Itu mulai banyak sekali varian yang muncul, baik itu dari breeder lokal maupun dari luar, dari banyak itu kalau tahun-tahun itu banyak dari Thailand, dari Taiwan itu banyak banget, Malaysia, Singapura gitu banyak banget. Nah, tapi di lokal sendiri, di Indonesia sendiri juga banyak breeder yang menyilangkan. Gitu. Termasuk jenengan ini yang menyilangkan. Pertanyaannya adalah tadi lokal itu maksudnya lokal asli lokal atau persilangan lokal? Kalau persilangan lokal bukan berarti ikan lokal itu terus jelek. Enggak. Ada Guppy nih yang kita silangkan di Swasti Farm ini ada namanya Indonesian Flag. Udah terkenal kemana-mana itu. Itu jenengan yang menyilangkan. Tim kami di Swasti Farm. Tim kami. Jadi nggak cuma saya. Ada Om Diki sebenarnya yang penyilang itu. Sorry Mas, tadi berarti kembali ke soal dari lokal. Artinya segala jenis tadi Guppy ya, termasuk cipul, gadul, ceri dan sebagainya, itu aslinya bukan lokal dari sini ya, tapi dari luar yang kemudian dia melokal kan. Iya, kemudian invasif. Invasif ya. Invasif itu menyebar secara banyak gitu. Dan sekarang kan nggak cuma Guppy, ada itu sapu-sapu itu juga invasif. Sekarang banyak sungai tercemar sapu-sapu, red devil dan lain-lain itu kan. Iya. Sapu-sapu juga dari luar juga ya. Mungkin kasus pertama invasif itu Guppy ini. Kasus Guppy ya. Cuma Guppy karena ini ya. Tadi kembali ke soal persilangan. Jangan berarti di Swasti ini menyilangkan ya? Iya. Itu mulai tahun berapa Mas? Swasti Farm berdiri tahun 2016. 2016. Iya. Nah, Mas, saya ingin lihat yang ini kan, ini kalau saya lihat ini anakan ya. Ini pembesaran ya. Ini usia ada 1 bulan, ada yang masih ada 2 minggu juga masih ada. Nah, kita lihat yang induknya Mas di mana Mas? Jadi prosesnya memang kita harus lihat induknya dulu kalau mau tahu proses pemeliharaan atau proses pembudidayaan ikan Guppy ini. Ya nanti Sobat Culture kalau bertanya-tanya bagaimana memeliharanya, nanti Mas Taufik akan menjelaskan, termasuk kenapa di sini ini banyak bekas galon air mineral ya. Artinya tidak butuh biaya mahal sebenarnya Mas. Enggak. Ya. Untuk Ayo tempatnya. Mas, kita lihat deh yang induknya. Ya. Nah, ini adalah induk dulu. Nanti ini anaknya ini di sini. Nah, induk. Wah, iya ini kayak cedul yang tak lihat di ini ya. Biasanya kalau yang di ini ada titik hitamnya ya di punggung itu ya. Jadi ini Guppy induk. Ini kalau Guppy itu memang yang dilihat biasanya jantannya. Jantannya yang cantik itu malah yang jantan. Yang betina itu lebih kebiasa. Tapi kalau bagi kami pembudidaya Guppy, walaupun jantannya cantik tapi tetap butuh betina. Nah, betina yang bagus yang apa? Yang montok-montok kayak gitu. Oh, ini nih yang semok-semok ini ya, gendut-gendut ini ya. Nah, itu yang kami cari malahan yang kayak gitu. Itu dia kalau dalam kategori ikan itu gemuk Mas, ukuran kayak gitu. Gemuk. Ya gemuk itu karena memang dia kan dia betina itu produksi telur ya. Semakin dia gendut, semakin produksi telurnya kan semakin banyak. Nah, kami kan sebagai breeder juga menginginkan itu. Standar kecantikannya ikan Guppy itu ya untuk yang perempuan itu adalah gemuk karena dia pasti untuk reproduksi bagus ya Mas ya. Oke, berarti jantan itu dari ekornya ya, yang warnanya, bentuknya kan macam-macam nih, banyak. Kalau betinanya ya warnanya hanya ini monoton aja ya, biasa aja ya. Jadi kalau bahasanya base body aja, jadi cuma warna dasarnya dia aja.
ada warna base body, ada yang grey, yang abu-abu biasa. Kalau yang ini albino, jadi yang putih, jadi nggak ada warna hitamnya. Kalau yang kuning itu namanya blonde, dia linguistik, jadi dia matanya tetap hitam karena dia punya pigmen warna hitam tapi dikit sekali. Nah, ini Mas, misalnya nih ada orang pingin beli ikan gapi gitu kan. Hal pertama yang dia harus lihat ya, tadi soal indukan oke lah yang perempuan, kemudian yang laki. Nah kemudian perawatannya atau bagaimana memijahkannya ini kan dengan galon dan bukan air mengalir ya? Iya. Seperti apa? Jadi gini, untuk pemeliharaan dari gapi itu bisa memanfaatkan oksigen yang nggak banyak. Jadi memang ikan gapi ini habitat aslinya di alam memang di air yang dangkal, kandungan oksigennya juga dikit, terus aliran tidak kenceng. Bisa ada aliran tapi nggak kenceng. Biasa suka gitu. Kalau di alam kan tadi banyak ditemukan di selokan-selokan yang selokan juga ada alirannya, kubangan tapi di selokan. Kemudian di pinggiran-pinggiran danau nggak ada kayak gitu. Nah, gapi sebenarnya memang suka habitat yang seperti itu. Nah, terus kenapa kok pakai wadah? Sebenarnya wadah itu pakai apa aja bisa. Yang penting ada airnya, nggak bocor, itu bisa digunakan. Nah, kalau ada yang pakai aerator. Aerator itu fungsinya nanti untuk suplai oksigen, sama bisa tambahin filter gitu kan. Bisa pakai spon filter atau pakai gravel itu bisa. Nah kalau saya tidak pakai, saya menggunakan air ini warnanya hijau karena memang terpapar sinar matahari. Nah ini air hijau ini kandungan oksigen dalam airnya cukup tinggi karena di situ ada alga. Karena matahari itu ya dia alga kemudian fotosintesis kan menghasilkan oksigen. Nah, dia kaya akan oksigen sebenarnya air hijau. Sama alganya itu sendiri juga dimakan sama ikannya. Maka ikannya juga gemuk-gemuk. Oke. Berarti masalah pakan, masalah air sebenarnya bukan sebuah persoalan Bukan sebuah persoalan untuk gapi. Nah, sebenarnya yang diperhatikan untuk para breeder yang atau mau beternak gapi sebenarnya adalah yang diperhatikan adalah yang namanya selective breed. Selective breed. Iya, apa selective itu, breed. Jadi gini, ikan gapi ini adalah ikan yang gampang beranak, Mas. Misal ini mau dikasih wadah ini mau dikasih 10 betina, 1 jantan, dia tetap beranak. Nah, tetapi anaknya nanti secara kualitas kurang bagus. Jumlah betinanya lebih banyak, terus kurang bagus secara kualitas lah. Kualitas itu bisa bentuk ekornya, warnanya, coraknya itu kurang bagus. Nah, makanya dilakukan selective breed. Selective breed itu artinya gini, menseleksi jantan dan betina yang terbaik. Ya ibaratnya semua jenis ternak lah. Kalau untuk indukan kan pilih jenis yang terbaik. Nah karena ikan gapi ini kita itu tidak pernah memijahkan gapi, dia pijah sendiri. Dia mijah sendiri. Jadi dia kawin sendiri, kapan kawinnya aja kita nggak ngerti. Pokoknya udah dikasih jantan itu udah sama betina, udah pasti kawin, akan pasti kawin ya. Kawin. Nah, nanti prosesnya dia akan beranak. Bukan berarti dia mamalia terus beranak, enggak. Dia itu namanya live bearer atau ikan yang bertelur dalam perut, dirami dalam perut, keluar sudah dalam bentuk ikan atau ovovivipar. Zaman SD bin ovovivipar gitu. Nah, itu jadi nanti di sini karena kita sudah pilih jantan yang terbaik, betina yang terbaik, itu sudah tahap pertama selektif tercapai itu. Nah, jantan dan betina yang terbaik tadi apa Mas ukurannya? Apakah hanya besar tadi itu atau warna atau ada lagi? Nah, kalau yang jantan kita bisa lihat fenotipnya, warnanya, bentuknya, terus coraknya itu bisa terlihat secara jelas untuk jantan. Kalau betina nggak bisa. Karena semua betina itu kembar, hampir sama semuanya. Jadi kalau betina itu milihnya dengan size aja. Size kemudian warna mungkin ada yang keluar warna sedikit-sedikit, nah itu bisa dipertimbangkan. Tapi tidak secara mutlak harus gini harus ini enggak. Jadi memang ada size. Ya yang terpenting kadang gini, kalau betina kadang juga pakai feeling juga. Pakai feeling. Ya kalau sudah punya pengalaman. Sudah terlatih ya. Kalau Mas Taufik sudah terlatih dia melihat jadi ikan cantik itu seperti apa. Kalau ada pertanyaan di sini loh, itu kok ada ikan yang kecil. Nah tapi kan itu punya feeling saya ini bagus nanti gitu loh. Jadi tidak ukuran besar itu tidak penentu utama. Cuma kalau belum bisa menggunakan feeling ini, ya pakai ukuran. Feeling dulu. Ini kan sebenarnya berangkat dari pengalaman Mas Taufik selama ini kan. Ketika ada kecil besar itu ternyata juga ya dia bisa menghasilkan. Kalau belum bisa itu pilih yang terbesar dulu aja.
Yang penting besar. produksinya banyak gitu. Oke. Nah karena kalau satu wadah jelas yang ngawin jantan ini, jelas yang ngawin betina yang dikawinin jantannya ini jelas, maka anaknya harusnya tidak jauh-jauh dari ini. Oh, gitu. Oke. Mas tadi sempat jenengan menyinggung di sana ya soal Indonesian flag ya, yang hasil silangan jenengan ada di sini katanya. Ada ya, di situ ada. Nanti kita lihat di situ ini ikannya ini di sini. Ini nih kelihatan nggak? Ini tapi ini masih anakan ya Mas ya atau indukan ini? Itu remaja. Remaja. Ini ya, ini menarik nih ya, warnanya itu atasnya merah ya. Iya. Buntutnya juga merah, tapi perut jadi badannya itu merah putih, makanya disebut Indonesian flag. Dan ini sudah ke luar negeri kemana-mana, namanya masih tetap Indonesian flag karena kita sudah istilahnya sudah mendeklarkan bahwa ini nama untuk jenis ini Indonesian flag. Ini pernah ikut kontes juga Mas? Kalau di kontes memang belum pernah, karena tidak ada kelasnya untuk kelas ini. Untuk saat ini belum ada kelasnya untuk jenis ini. Cuma memang jadi ya koleksi aja cukup menarik. Nah kalau tadi soal ikut kontes-kontes ya, Mas Taufik kan pernah katanya ikut di kejuaraan dunia juga ya. Apa aja Mas yang diikuti Mas? Dulu ada World Cup-nya di Brazil. Piala kita dapat juara 2, cuma pialanya nggak bisa bawa ke sini. Karena mengandung bukan, emas, dulu ada pajak dan lain-lain. Oh, salah satu korban. Kenapa kemudian pialanya nggak bisa pulang ya Mas? Bisa pulang. Tapi sertifikatnya ada kan? Ada. Kemudian ada publikasinya sih di World Cup-nya ada. Kemudian kalau yang ada pialanya itu di Cina. Di Cina. Iya. Itu Piala Dunia juga. Internasional. Internasional. Namanya China International Pet Show. Jadi itu saya dapat juara 1 untuk kategori solid sama juara 2 untuk kategori sword. Nah, Mas kalau ya tadi ya ajang kontes ini kan rame ya di Indonesia ya beberapa waktu yang lalu. Itu kalau ikan gapi kalau jenengan lihat ini kan jenengan orang yang membreeder ya, artinya secara ekosistem atau secara industri itu kan tetap ada ya. Karena kan kalau nggak ada ya ngapain juga ya. Iya, sudah sebanyak ini kenapa? Itu gimana Mas di Indonesia memang selalu ada ini atau hanya tren atau gimana? Jadi kalau kontes selalu ada yang mengadakan biasanya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok. Ya komunitas lah, komunitas baik besar mau kecil ngadain kontes. Jadi hampir tiap bulan pun ada. Cuma memang kalau sekarang ini kondisinya nggak bisa skopnya itu nggak bisa menyeluruh gitu loh. Jadi lebih kayak kalau ada kontes bisa ikut ya bisa aja. Tapi biasanya cuma ngirim ikannya. Kalau zaman dulu ya harus datang gitu. Sekarang kayak online aja jadi ya. Kayak ya kirim aja ikannya nanti nunggu hasilnya gitu. Kalau tadi saya lihat ada tiap Jumat naik gapi itu maksudnya apa Mas? Oh itu event aja malam Jumat Kliwon gitu. Setiap malam Jumat? Iya setiap malam Jumat Kliwon aja. Itu apa? Maksudnya komunitas atau jenengan sendiri buat? Ya saya buat event aja biar untuk ya ini teman swasti pada datang ke sini ya bisa ngobrol-ngobrol sama saya, ngobrol-ngobrol gini. Termasuk gitu. Kalau ada yang mau belajar soal termasuk belajar dan kita juga ngelayani promo menarik kalau pas malam Jumat Kliwon itu. Promo menariknya. Untuk promo menarik harganya spesial lah kalau berapa sih Mas? Antara berapa? Kalau kita range harganya itu ada tiga varian harga di sini. Harga yang dewasa itu semuanya harga 125.000 kecuali Indonesian flag. Ini berapa ini? Ini spesial 250 gitu. 250 satu pasang, satu jantan, satu betina. Oh berarti satu itu tadi satu pasang maksudnya ya? Satu pasang. Kemudian ada yang kita jual juga remaja. Remaja itu di usia ya kira-kira antar 1-2 bulanan lah, 2 bulan itu kita harganya cukup murah 35.000 sepasang. Kemudian kita juga jual anakan. Iya. Anakan itu yang usia berapa? Iya, baru usia 7 hari lah biasanya. 7 sampai 10 hari kita jual. Sebenarnya ini kayak belum ada aja yang jual anakan, bahkan bisa diceng-cengin tuh jual gapi kok budaya gitu. Tapi sebenarnya ini salah satu anak aja karena pengalaman kami pelihara gapi paling gampang itu pelihara anakan. Nggak gampang mati. Nggak gampang mati. Malah kebalikan dengan yang lain ya. Kalau tadi kami sebelumnya ke kelinci itu kalau belum disapi gampang mati ya tuh. Kan gapi nggak nyape, nggak nyusu. Nggak nyusu. Iya, justru malah dia kekebalan tubuhnya terus adaptasinya jauh lebih tinggi daripada yang
gede. Oh. Cuma memang resikonya di gapi di anakan itu lebih resikonya karena belum diseleksi aja. Nah, jadi nanti jantan betinanya berapa kita nggak bisa jamin. Nah, ini indukan jenengan punya berapa Mas? Kalau indukan ini total kita jenisnya ada 130. 130. Ya 130 jenis. Per jenis ada 3 pasang, satu set itu 3 pasang, berarti 130 kali 3 ada sekitar 400-an lah ya. Ya 400-an sekian itu untuk indukan aja. Tempatnya galon seperti ini. Galon seperti ini. Ya sangat efisien. Nah nanti ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu sesimpel apa kita melihara induk. Ini kita kasih makan tiap hari. Makannya Mas? Makannya kita ada 2, ada pelet sama pakan hidup. Pakan hidupnya bisa cacing sutra sama namanya Dapnia magna atau DM. Dapnia magna jenis krustacea, jenis udang-udangan yang kecil. Nah, ini bisa buat pakan ini. Nah, nanti kalau di sini ini kita nunggu anaknya aja. Nanti anaknya lahir, anaknya brojol, kita diambilin aja anaknya. Enggak perlu disapi. Enggak langsung ya? Iya, hari pertama harus diambil karena enggak dia makan nanti. Oh gitu. Dimakan. Oke. Berarti nanti dari sini kalau dia sudah beranak dipindah ke yang itu. Ya, ini diambil. Ini baru ini kecil-kecil banget. Ini baru sehari atau 2 hari, Mas? Ya, baru berapa jam yang lalu. Karena tadi pagi udah diambil. Ini berarti siang. Oh, itu kenapa dikasih ini di indukannya di bawah dia? Ini namanya breeding box. Oke. Kerennya breeding box. Aslinya ceting tahlilan. Jadi teman-teman, ini sangat ekonomis ya. Ini biayanya kan berarti kecil banget ya Mas? Iya. Ini kan nggak modal nih. Nunggu tahlilan tetangga. Tapi nek tahlilan ngumpul kene akeh yo suwi banget Mas. Nah, ini kalau hama dan penyakit itu apa Mas yang kalau mungkin penyakit terbesar itu biasanya jamur ya. Jamur. Nah, jamur nanti kalau infeksi jamur baru gak tertangani kena bakteri. Namanya Vinroot biasanya. Vinroot sama velvet itu udah sulit sekali disembuhkan kalau sudah kena velvet. Kalau Vinroot masih bisa disembuhkan. Jadi harusnya bukan mengobati tapi mencegah. Caranya ya ini jaga air itu kita ganti airnya setengah, diambil kemudian nanti ditambah berapa baru. Lama? Berapa kali? Seminggu bisa sekali. Kalau di sini lebih lama ini. Kalau di akuarium yang akuarium kayak gini, ini jauh lebih cepat kotornya. Oh iya ini terlihat keruh ya? Ya karena bukan cepet kotornya sih, lebih ke sama-sama cepet kotornya, cuma kalau di akuarium kan lebih jernih jadi lebih kelihatan kotornya. Kalau ini kan nggak kelihatan kotornya gitu. Jadi ini lebih seminggu bisa 2 kali, kalau yang di galon seminggu sekali. Kadang juga cuma ditambah juga bisa, karena kalau kita nambah air ini udah ada lubangnya di atasnya, jadi luberannya udah nggak kemana-mana di itu. Oh ini kalau hujan ya kehujanan juga ya? Kehujanan. Nggak masalah bagi ikan ini ya? Asal dia nggak kegerojokan air itu nggak apa-apa. Kalau cuma ini kan pakai paranet. Jadi kalau hujan itu pecah airnya, jadi kayak embun gitu aja. Tapi kecuali kegerojok, ini misalnya di sana itu ada gerojok. Itu makanya dia ada digandolin batu itu supaya dia airnya semua ngumpul ke satu titik. Nah itu nggak gerojok di galon gitu. Berarti ini tadi anaknya diambil, pindah ke sini. Nah ini anakan, ini tak ambilin aja contoh. Anakan diambil. Ini setiap pengambilan anakan harus menyertakan tanggal lahir. Nih biar kelihatan kamera ini. Ada tanggal lahirnya. Induknya siapa? Galaxy Red Medusa ini. Jadi harus ini anaknya siapa harus ketahuan. Karena kalau nggak dikasih ini anaknya siapa, ini sama semua anaknya kembar semua ini. Iya warnanya juga sama ya kalau masih kecil. Jadi harus dikasih akte ini, kasih induknya siapa. Terus ini ada jumlahnya. 25 itu jumlahnya ya? Jumlahnya ini nomor 25 ekor. Iya. E-nya itu ekor ya. Kalau sekali melahirkan ya katakan sekali bertelur 1 ekor itu berapa Mas? Antara 20 sampai 120. 120 ekor, 20 ekor sampai 120. Rata-rata hidupnya sampai berapa persen? Sebenarnya ini anak ini karena induknya belum terlalu gede, mungkin ini anaknya lebih dari 40 ekor, cuma kadang kemakan. Makanya tadi harus dipisah ya. Iya, ini biasanya kan anaknya biasa sampai 50, ini banyak nih anaknya. Ini misalnya ini, anakan ini, nah ini 50 ekor misalnya ini nggak kemakan nih biasanya. Ini ada juga bisa sampai 80, nanti kalau 80 kita pecah jadi 3 tempat gitu biasanya. Gitu. Nah Mas Taufik berarti
ini semua mulai dari indukan sampai dari sini nanti sampai yang remaja ini ya. Nah, ini panen anakan ini karena anakan ini harusnya langsung tebar di pembesaran. Ini untuk pembesaran semua ini. Ini dari kawin sampai pembesaran kolamnya sama ya, dari bekas air mineral. Jadi sangat efisien, nggak perlu buat kolam semen dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat yang sudah siap dipasarkan, Mas. Oh, dipasarkan. Ya, yang di dalam ya. Oke. Katanya itu kan masih ekspor juga ya, Mas ya? Ya, kita juga ngirim ke luar negeri. Cuma memang masih terbatas di kawasan Asia aja. Kalau untuk Amerika Eropa memang ya nggak ngerti, memang permintaannya belum banyak. Ya. Oke, nanti Sobat Culture kita lihat ke ikan yang dewasa ya. Bukan hanya dewasa yang dipasarkan ya. Ya itu tadi ada remaja juga. Yang sudah diseleksi lah. Yang sudah seleksi ya. Oke, seleksi siap. Kita Sobat Culture kita lihat ikan yang sudah diseleksi. Nah, ini untuk ikan-ikan yang kita besarkan di sana. Dan ini siap untuk dijual. Nah, jadi memang proses seleksinya dari anakan dibesarkan. Nanti setelah dibesarkan sebenarnya ada pisah jantan betina dulu di seleksi pertama. Itu posisinya di belakang sana. Nanti bisa kita lihat di sana. Di sana itu ya. Oke. Nanti di sana sudah pisah jantan betina, udah size-nya tambah besar lagi. Nah, ini sudah masuk ke sini. Nah, ini rata-rata usia 3-4 bulan. 3-4 bulan. 3-4 bulan ini sudah siap dijual lah, sudah dijual gitu. Nah, ini jualnya berarti harus sepasang ya, Mas ya? Iya, jadi kalau kita kan memang menyediakan ikan-ikan gapi berkualitas yang bertujuan untuk nanti buat calon indukan. Buat calon indukan. Ya, pokoknya nanti ikan ini kita kita sudah seleksi. Bahkan misalnya ternyata kok anaknya nanti tidak sesuai, misal ini ada jenis singa blue tail kok anaknya keluar warna merah gitu. Nah, kita garansi. Karena kita udah jamin ini ikan ini udah kita uji berkali-kali beranak tidak akan keluar warna merahnya misalnya. Ini singa blue tail. Ini hasil silangan jenengan, Mas? Bukan, ini dari Singapura aslinya. Makanya namanya singa. Oke. Gitu. Ini banyak juga di di Indonesia atau jenengan sendiri yang sudah banyak di Indonesia. Tapi pertama kali masuk Indonesia memang kami yang lewat Swasti Farm itu yang dipercaya untuk tolong dikembangkan. Gitu. Oke. Ini berarti nanti pasarnya itu dia tidak hanya di Indonesia ya? Enggak, ada di kita internasional lah sebenarnya. Kita target pasarnya memang tidak hanya di Indonesia. Walaupun memang realitanya pasar domestik itu adalah pasar yang besar dan ya istilahnya menurut saya sih 98% itu dari lokal ini luar biasa sebenarnya. Itu sudah ini ya, katakanlah kalau mau di perluas pasarnya pun di Indonesia sebenarnya masih luas ya. Justru kalau saya sendiri dulu awal mula memang saya berpikir bahwa ikan ini bisa diekspor bla 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 gitu loh. Tapi kesininya pasar kita domestiknya kita permintaannya gede banget kok. Mending kita fokus garap ini di sini aja. Walaupun saya juga ekspor ke Brunei, Malaysia. Bulan lalu ke Brunei, Malaysia 2 bulan yang terakhir itu ke Malaysia, masih di sekitar Asia gitu. Cuma tiap hari permintaan dari domestik seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai ke Papua itu banyak. Dan itu perorangan ya, Mas? Perorangan. Ya, karena kalau dari sisi harga sebenarnya ini cukup premium ya. Karena tadi minimal 125-an lah ya. 125.000. Nah, tapi kalau melihat nih ya teman-teman bentuknya atau ekornya itu ya cukup membuat stres ini hilang ya. Kalau kemarin kan pandemi katanya ramai banget ya, Mas? Ramai banget. Justru puncaknya sampai kita bisa dibilang ikan sebanyak ini kurang, Mas, kalau pas pandemi. Ikan sebanyak ini? Kurang. Ini yang dan harganya di pas pandemi bukan 125. Berapa, Mas? Di atas 250. Di atas 250? Iya. Dan itu habis? Jadi teman-teman Sobat Culture di sini itu ada berapa akuarium, Mas? 1.300 kalau di ruangan ini. Iya, 1.300. Ini satu akuarium bisa lebih dari satu pasang ya? Ya, ini kira-kira ya
antara 5 sampai 10. 5 sampai 10. Ini yang mungkin membedakan juga dengan ikan cupang ya. Dia enggak berkelahi ya. Enggak nih justru. Ya, tapi harus dipisah jantan betina. Karena di masa-masa tertentu betina ini galak. Kadang gigit ekor. Makanya kita pisah jantan betinanya. Oke, Mas, ini kalau misalnya Sobat Culture pengen datang ke sini nih, mau ya pasti kan tidak langsung beli juga kan, pengen konsultasi nih cara meliharanya nih gitu kan. Itu harus menghubungi siapa, menghubungi apa, mana gitu kan. Iya. Paling gampang ya kalau mau ke sini lewat sosial media aja. Di Instagram di Swasti Pengrajin Gapi, TikTok juga Swasti Pengrajin Gapi. Kalau mau langsung sini datang langsung pakai Google Map aja. Pencariannya di Markas Swasti. Markas Swasti. Jadi Sobat Culture silakan datang, jangan segan untuk bertanya bagaimana cara melihara dan sebagainya. Di sini nanti akan dijelaskan semualah. Nah, itu dulu Sobat Culture, kita ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.